Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah pengajian Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi adalah merupakan ibadah yang bagus sekali karena mendukung ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amalan sholihan bagi kita bersama. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri toladan kita dan beliaulah satu-satunya nabi yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak ketika terjadi hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah merdeka. Kemerdekaan adalah sebuah rahmat yang sangat besar yang dilimpahkan oleh Allah kepada manusia. Kalau kita di Indonesia ada kemerdekaan 1945, kalau di zaman Nabi juga ada kemerdekaan pada zaman Nabi adalah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Semuanya adalah sebuah kemerdekaan dan kedua-duanya adalah nikmat agung. Kata Allah, jika seorang manusia, negara diberi limpahan agung berupa kemerdekaan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberi bencana berbagai macam. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika dengan kemerdekaan itu kalian bersyukur, digunakan untuk beribadah, untuk mencari ilmu dan lain-lain, la azidannakum, maka kata Allah akan aku tumpahkan nikmat yang lebih banyak, yang lebih agung daripada kemerdekaan. Wala in kafartum, tapi jika dikasih kemerdekaan Anda enggak bersyukur bahkan kufur, inna adabi lasyadid, sungguh pasti siksaanku, ujian-ujianku akan hebat juga. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia mensyukuri hal ini. Walaupun syukur kita yang kita lakukan mungkin beraneka macam, ada yang berlebihan, ada yang kenapa Pak Morianta? Ngundang artis lagi enggak? Ngundang artis, berantem, mabuk, itu bukan mensyukuri, malah bermaksiat. Yang kayak gitu nanti bahaya. Tapi kalau berkumpul, berdoa, bagi-bagi apa Pak? Bagi doorpresnya iuran masing-masing, itu cara mensyukuri yang baik. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi penyedot rahmat Allah yang lain tumpah di kampung halaman kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-31 di dalam buku Al-Wafi, dikasih judul Haqiqatu Zuhdi wa Samaratuhu,
zuhud yang sebenarnya dan buah dari orang-orang yang melakukan zuhud. Ya, nanti ada zuhud yang aneka macam. Ada yang ekstrim kanan, juga ada yang ekstrim kiri. Ya, kita nanti yang tengah-tengah saja. Baik, hadisnya pendek, saya baca terlebih dahulu, nanti kita baca bersama. An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishad fid dunya yuhibbakallahu washad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Rawahu Ibnu Majah dan yang lain. Kita baca bersama. An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala Rasulullah ishad fid dunya yuhibbakallahu washad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Rawahu Ibnu Majah. Ya, kalau kita artikan hakikatu zuhdi, hakikat zuhud yang sebenarnya, wasamaratuhu, dan hasil atau buah-buah dari orang yang telaten berzuhud. Dari Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, dia yang meriwayatkan, dia berkata, menggambarkan sebuah pandangan. Pandangannya adalah ja'a rajulun ilan nabi, ada seseorang datang kepada Nabi, faqala, kemudian orang itu bertanya. Tanyanya adalah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, untuk beramal, untuk melakukan sesuatu. Idza amiltuhu, jika aku melakukan itu, ahabbani Allahu, Allah akan menyayangiku, mencintaiku, menyukaiku, merahmatiku. Wa ahabbani an-nasu, begitu juga manusia menyayangiku, mencintaiku. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, untuk bisa seperti itu, kata Rasulullah, ishad fid dunya, zuhudlah di dalam urusan dunia. Yuhibbakallahu, pasti Allah akan menyayangimu, merahmatimu, mengasihimu. Itu Allah. Kalau dia disayangi manusia, washad fima indan nasi,
zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di manusia. Yang paling ada dalam hati manusia adalah harta, tahta, wanita. Washab, zuhudlah, jangan terlalu ngoyo ke situ. Yuhibbakan nasu, maka manusia akan menghormatimu, tidak memusuhimu, tidak menyinyirimu karena bukan sebagai pesaingnya. Ya, ini tadi hadis secara makna global yang ada di dalam hadis Arba'in. Kita lihat tata bahasanya. Bahasa yang ada di dalam hadis tadi adalah yang pertama, ahabbani Allah. Yang dimaksud ahabbani Allah itu adalah biiradati as-sawab wal ihsan. Maksudnya ahabbani Allah, kalau saya mengamalkan amal perbuatan itu, aku akan mendapatkan pahala dari Allah. Aku bisa berbuat yang lebih baik daripada sebelumnya. Ahabbani Allah, hanya mengharap pahala dan kebaikan sempurna dari Allah. Kata-kata ihsan itu sudah kosakata yang tertinggi dalam ajaran Islam, ihsan. Yang kedua, kata-kata ahabbaniyan nasu. Maksud agar aku dicintai manusia itu apa? Malu ilayya, malu ilayya, agar manusia itu pro kepada aku, mailan tabiiyan, pro yang wajar, bukan pro karena dikasih amplop apa? Kasih amplop baru pro, itu bukan. Malu ilayya, manusia condong padaku, pro kepadaku, mailan tabiiyan, yang wajar, karena saya nggak ganggu mereka, saya tidak menjadi saingan mereka. Ya. Mahabbatuhum, kecintaan mereka terhadap manusia yang lain itu biasanya adalah tabiatun limahabbatillah. Orang kalau hobinya itu hal-hal yang dicintai Allah, suka menjalankan hal-hal yang baik, itu biasanya manusia juga suka pada dia. Kalau orangnya baik, kalau orangnya jelek ya pasti memusuhi karena beda keyakinan. Dalam ayat saya ja'alu lahum ar-rahmanu wuddan, maka di antara orang-orang baik itu biasanya akan menumpahkan rasa wud itu rindu. Kalau sholat jamaah, ada satu jamaah yang hilang 3 hari, hati kita bertanya kemana. Kalau sampai sebulan nggak tahu dan imamnya nggak tahu, itu perlu dioprek lagi. Yang ketiga, makna az-zuhdu. Zuhud bahasa Arabnya secara bahasa adalah al-i'rad anis syai'. Al-i'rad itu berpaling, anis syai' dari sesuatu. Kalau zuhud tentang dunia berarti dia berpaling dari urusan dunia. Ihtiqaran lahu, tidak terlalu tomak terhadap hal itu tadi, tapi apa? Menyepelekan urusan dunia. Ini secara bahasa. Al-iqtirad ihtiqaran lahu, menolak, tidak tomak, bahkan menganggap itu suatu hal yang biasa, bahkan kecil. Bahasa. Menurut ilmu syariah, dimaksud az-zuhdu adalah ahdu, mengambil, qadra, sekedar, ad-darurah, darurat untuk hidup.
dari barang yang al-halal, halal. Al-mutayakkinul hal, sudah halal, yakin bahwa barang itu benar-benar halal. Kan ada nasi atau beras halal, iya, tapi kalau mendapatkannya enggak dengan cara halal, contohnya apa Pak? Beras tapi enggak halal. Kita beli beras berapa? 5 kilo, bener 5 kilo, belum tentu. Berarti dia nyopet apa? Timbangan. Ya, mengambil sekedarnya untuk menghidupi kalau makanan dari barang yang halal yang benar-benar diyakini halal. Ini zuhud, zuhud secara bahasa, zuhud secara syar'i, syar'an misalnya. Nomor 4, kata-kata fit dunya. Tapi hadisnya bunyinya apa? Ya. Ishab fit dunya. Nah, fit dunya, yang dimaksud fit dunya adalah bistigari sya'niha. Bistigari sya'niha, menganggap urusan dunia itu kecil. Hidupnya bukan untuk memburu dunia. Wa tahdiruhu, hati-hati ketika sudah mendapatkannya. Kalau yang diburu dunia, kekayaan, tidak terlalu hidupnya untuk memburu dunia. Kalau mendapat pun dia berhati-hati. Minal iktiror, biasanya orang kalau banyak uang, banyak harta itu ada unsur al-iktiror, agak nyombong, agak meremehkan orang lain. Ya, di dalam ayat juga disebutkan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Anda yang dilimpahi harta banyak, karena manusia itu ada yang dilimpahi harta dikit, ada yang banyak, ada yang sedang. Bagi yang banyak, janganlah dunia tadi, kekayaan tadi membuat Anda tertipu-tipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ikmalu innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Ya, ini ayat-ayatnya semuanya mendukung bahwa urusan dunia hendaknya agak dikesampingkan, jangan dijadikan sebagai tujuan. Bahkan di ayat yang lain yang terkenal ayatnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Uslub itu kalau kita lihat sedikit, kata-katanya adalah wala tansa nasibaka. Orang yang serius mengurusi akhirat bagus. Kalau hidupnya 24 jam fokus di situ, nggak mengurusi dunia, tidak bagus. Karena wala tansa nasibaka, karena Anda hidup di dunia perlu apa Pak? Perlu harta, perlu pakaian, perlu apa-apa, semuanya adalah dari harta. Boleh mencari akhirat sehebat-hebatnya, tapi juga jangan pernah meninggalkan urusan dunia. Jangan-jangan berdakwah terus, nanti hidupnya mengandalkan sedekah, nanti ada di yang terakhir. Baik, nomor 4 tadi yang dimaksud dunia. Yang kelima terakhir kata-kata yuhibbakallah. Ini fiil yang agak susah diterangkan. Bahasa Arab itu menghindari huruf itu kalau jejer dua sama. Yuhibbaka itu biasanya hababa, itu kan double baba. Itu orang Arab gak mau dijadikan satunya dimatikan dimasukkan. Jalla artinya jalala, habba artinya hababa. Yuhibbaka, yuhibba artinya yuhibbka.
yuhibbuka. Ya, ini kita biar pernah dengar bahwa bahasa Arab itu sangat apa? Unik, perlu dipelajari jelimet. Enggak gampang mempelajari bahasa Arab sehari dua hari, enggak gampang. Perlu bertahun-tahun. Ya. Dari yuhibbaka, dari yuhibbka menjadi yuhib, baknya sukun semua. Dalam bahasa Arab kayak gini air. Maka yang satunya dimasukkan kemudian diharokati fathah menjadi yuhibba. Nah, itulah di buku Nawawi ada panjang lebar dibahas tentang kata-kata yuhibbaka dari aslinya. Maknanya adalah yuhibbaka Allah, maknanya mahabbatullah lil abdi. Kecintaan Allah, kesenangan Allah, kerahmatan Allah untuk hambanya yang melakukan zuhud tadi. Huwa ridho'uhu. Kecintaan Allah juga kerelaan Allah, wa ihsanuhu. Kalau ihsan sudah luar biasa. Kalau Allah berihsan kepada manusia itu luar biasa. Kalau kita mau berihsan kepada Allah, gambarannya adalah kalau kita sholat, kita jadikan sholat kita itu seakan-akan kita melihat Allah. Artinya apa? Kita nggak sembarangan, nggak sambil lunjak-lunjak, nggak sambil apa? Garuh-garuh terus. Kalau nggak bisa seakan-akan melihat Allah, kita yakin bahwa kita sholat itu dilihat oleh Allah. Emang bisa seorang hamba, seorang pegawai diawasi pimpinan perusahaan, kerjanya apa Pak? Nganggur kan nggak mungkin, pasti apa? Sampai berkeringat sungguh-sungguh. Itu namanya ihsan. Kalau kita beribadah seperti itu luar biasa. Yang sering terjadi adalah kita beribadah tapi kita lupa kalau kita sedang beribadah. Jadi khusyuknya hanya ketika takbiratul ihram itu masih mending. Kita khusyuk di takbiratul ihram, kita ingat ini sholat maghrib 3 rakaat, bacanya jahar, itu sudah bagus. Khusyuk ketika takbiratul ihram. Orang lain mungkin langsung masuk Allahu Akbar, lupa ini tadi sholat apa. Ya. Baik. Kemudian hadis ini memberi pelajaran banyak kepada kita. Yang banyak dari buku Al-Wafi luar biasa. Kalau buku satunya nggak terlalu. Yang pertama, Al-Wafi berarti 2 orang, Al-Bukhari sama itu. Yang pertama adalah membongkar makna zuhud. Zuhud yang ada di dalam hadis tadi, yang di dalam Islam, laisa az-zuhada fid dunya. Yang namanya zuhud itu bukan apa? Bitahrimi al-halali, mengharamkan hal-hal yang halal kita tidak mau, wala idoatihi, kita tidak membuang yang kita miliki. Dulu kalau di Taman Tedo itu ada jamaah pengajian tarekat. Kalau tarekat itu pasti ajarkan zuhud. Zuhud itu bagi mereka adalah menghindari dunia. Yang sana dijual nanti pindah ke tempat yang nggak banyak orang. Karena nggak banyak orang itu menunjukkan nggak banyak maksiat gitu ya. Apakah kayak gitu? Ya, ini kata-kata di sini menurut Arba'in An-Nawawiyah, zuhud itu bukan mengharamkan hal-hal yang halal yang kita dapat, baik itu harta kita banyak kemudian kita buang, bukan itu. Innama azhadu fid dunya antakuna bima fi yadillahi awsa. Meyakini bahwa yang di sisi Allah, yang masih di Allah itu yang kita yakini. Yang untuk Allah itu yang kita
yakini. Contohnya tadi ada orang yang mungkin hartanya banyak sekali, kemudian kebakaran habis. Orang yang kayak gitu sudah belajar ilmu zuhud, dia paham ini Allah memuji saya. Kalau dia sabar ketimpa itu, dia yakin bahwa Allah akan ganti dengan yang lain, entah lebih banyak atau lebih. Itu baru orang yang daya nalarnya zuhud, meyakini jatah yang dari Allah masih ada. Ya. Satu. Wa idza usibat musibatun, wa idza usibta musibatan, wa idza usibta musibatun, jika Anda kena musibah, kunta asaddu roja'an li ajriha, ketika Anda mendapatkan musibah berupa kebakaran habis total tadi, orang yang punya ilmu zuhud, dia mengharap mudah-mudahan ini menjadi kesabaran saya untuk mendapatkan pahala. Gak banyak orang seperti ini, gak banyak. Dulu rumah dulu saya merantau di Depok. Orangnya itu hobi membina TPA, karena pada tahun 90 itu baru muncul TPA pakai ikrot, sehingga di Masjid Al-Istiqlal, sana kemari hebat sekali keluarga itu. Cuman agak torekot sedikit. Suatu saat rumahnya terbakar habis kecuali kamar dia. Karena memang saya tahu sendiri orang itu baik, sholatnya baik dan lain-lain. Kita nggak tahu kenapa terjadi terbakar semua, hanya kamarnya yang tidak terbakar. Kemudian rumah itu dijual, dibeli orang. Yang penting saya punya 2 rumah, satu untuk TPA, satu untuk rumah saya. Oke, dibeli mahal sekali, dibangun pakai granit. Yang membangun nggak jadi. Oh, rumah itu diberikan ke orang tadi, dan terus rumah sana kasihkan orang lagi. Luar biasa ya, kayak gini orangnya memang sabar, banyak ibadah dan yang lain-lain. Ya, jadi segala-galanya untuk mencari ajrul, musibah apapun. Ini tadi adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Makna zuhud tadi. Jadi tidak dianjurkan umat Islam untuk membuang harta kekayaannya, bukan. Zuhud itu bukan itu. Yang kedua, az-zuhdu min a'mali al-qulub. Ya. Zuhud itu bukan karena kita pakai pakaian yang harganya paling murah, ke masjid, sarungnya gluntrung, bajunya apa? Kusut, pecinya sudah 5 tahun merah-merah. Itu bukan zuhud, itu kumuh. Zuhud adalah a'malul qulub. Kenapa? Hati. Yang pertama, antakuna ayakuna al-abdu bima biyadillahi awsa. Ciri khas orang zuhud itu meyakini yang masih di tangan Allah itu lebih banyak. Kalau tadi kebakaran, yakin saya masih punya rezeki yang disediakan oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran, "Wa minta batin bil ardi illa 'alallahi rizquha." Ini dalil-dalilnya bahwa binatang melata yang di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah. Binatang saja, binatang yang gak sholat saja rezekinya dijamin. Kalau saya sebagai orang baik, muslim baik, ngaji dan lain-lain, gak berbuat yang jelek-jelek, mosok saya akan mati kelaparan gitu Pak. Wa bisama'i rizqukum wa ma tu'adu. Allah masih menyiapkan rezeki banyak di langit. Kalau di langit rezekinya masih berupa apa Pak? Hujan. Kadang hujan datang bertubi-tubi, menjadi musibah di sebuah tempat, juga menjadi rezeki di sebuah tempat. Kalau banjir bandang gitu kan nanti rezekinya
pabrik payung, apa Pak? Ada yang rumahnya hanyut, berarti nanti akan beli semen, kan rezekinya orang lain. Makanya musibah itu biasanya menjadi rezeki orang lain. Jadi nomor satu, orang yang keterusupan zuhud, musibah sebesar apapun, dia yakin bahwa Allah masih menyimpan baginya. Ausah minhu. Yang kedua, zuhud yang kedua adalah ayakuna al-abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu. Orang yang kena musibah urusan dunia, arghabu fi sawabiha. Dia lebih mengandalkan akan mendapatkan pahala. Tadi orang yang rumahnya terbakar, mungkin dia meyakini ini adalah ujian Allah, saya rela. Kerelaan saya, kesabaran saya itu melahirkan sawab, pahala. Orang sabar itu luar biasa. Argabu fi sawabiha. Kena musibah, meyakini ada pahala. Ini menunjukkan kamalul yakin, menunjukkan orang itu punya keyakinan yang sempurna terhadap rekayasa dari Allah. Yang ketiga, jenis zuhud ayyastawiya indal abdi. Orang ini bisa bersikap netral. Dari siapa? Hamiduhu. Orang yang pro dia, memuji-muji dia sayangi. Wadamuhu, orang yang suka nyinyirin dia juga tetap disayangi. Ini orang unik. Orang unik, orang luar biasa. Orang jarang yang nomor 3 ini. Biasanya kalau disakitin apa Pak? Yo, kalau bisa balas. Biar dia tahu bahwa disakiti itu apa? Sakit. Tapi yang agak baik diam sajalah daripada perang. Yang bahaya kalau orang itu berdoa, hati-hati. Kita mendalimi orang itu doa dia muncrat nanti. Itu sangat membahayakan. Doanya mengerikan. Kalau kita mendalimi seorang, orang itu berdoa, kita repot. Musibah itu akan datang, gak pernah kita sangka, juga gak pernah diminta oleh si yang terdalimi tadi. Ibnu Mas'ud berkata, al-yakinu Allah tardon nas bisuktillah. Ya. Ketika kita berhadapan dengan manusia, jangan kita rela kepada manusia padahal Allah marah. Kita mungkin lihat orang berbuat maksiat, malah kita puji-puji. Itu kita keliru. Diem saja kita keliru. Harusnya apa? Ya apa dalam hadis? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Pertama biyadihi, kalau ada orang bermaksiat tempeleng. Kalau nggak berani dilaporkan Pak RT atau Pak Takmir. Kalau berani ya tadi pertama, kalau nggak laporkan. Kalau nggak mau laporkan juga, fa'ilam yasate habi kalbihi. Kita nggak mampu, ya satu nggak mampu, kedua nggak mampu, fabi kalbihi. Maksudnya Pak, kita diam, kita doakan, mudah-mudahan dia sadar. Kadang orang sadar itu harus ada musibah dulu, entah jatuh, entah apa, itu baru sadar, baru kembali ke yang baik. Ya, ini tadi bahwa zuhud itu adalah urusan hati, bukan urusan kemebiarnya Pak, pakaian atau kendaraan. Yang pertama tadi
ciri khas orang zuhud itu ketika ada musibah, dia masih yakin Allah masih menyediakan sesuatu baginya. Yang kedua, kalau ada musibah, dia mendapatkan pahala, mengharap pahala. Musibah sebesar apapun dia hanya mengharap pahala karena dengan kesabarannya. Kemudian yang ketiga, netral tadi, antara orang yang memuji dengan orang yang mencaci maki. Ini kalau bisa orangnya hebat sekali. Kalau bisa ya begini, kalau nggak bisa ya silakan mengekspresikan kalau disakiti orang itu gimana. Kemudian di dalam Arba'in Nawawiyah, zuhud dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, az-zuhdu fis syirki. Orang Islam wajib zuhud terhadap amal perbuatan syirik, wajib. Artinya apa? Kita harus tinggalkan total. Yang kedua, az-zuhdu fil harami wal ma'asi. Zuhud tidak mau melakukan hal-hal yang haram dan yang berbau maksiat. Dua ini wajib. Kemudian yang ketiga ada az-zuhdu fil halali. Zuhud terhadap hal yang halal. Orang punya harta banyak itu halal selama mendapatkannya halal. Tapi orang kaya sekali Pak, naik haji umroh, dari mana uangnya? Minggu babi, nah itu perlu penelitian lagi. Az-zuhdu fil halal. Zuhud dari hal-hal yang halal, ya. Az-zuhdu fi syirki wal harami wajib tadi. Amma az-zuhdu fil halali tatawwu'un. Ya. Jadi kita berzuhud dari urusan dunia tidak wajib, tapi tatawwu'. Yang bisa silahkan, yang nggak bisa ya jangan terlalu nyombong, ya. Ruya Imam Ahmad anna zuhda salah satu wujud. Ya, tadi narasi yang atas dikuatkan oleh Imam Ahmad bahwa urusan zuhud itu ada tiga hal. Yang pertama, zuhdul awam. Zuhudnya orang awam. Apa yang dilakukan? Tarkul haram. Orang awam itu dianggap zuhud kalau sudah bisa meninggalkan yang haram. Tidak mencuri, tidak korupsi. Terus yang kedua, zuhdul awam. Terus zuhdu al-khawas. Zuhudnya orang-orang yang bernilai plus. Ini bukan orang biasa. Apa yang dilakukan? Tarkul fudul minal halal. Dia tidak tamak terhadap barang-barang dia yang halal, yang banyak itu, yang kaya raya itu. Tarkul fudul minal halal. Dia ambil sebagian, yang lain untuk orang lain. Kayak di zaman Nabi juga banyak orang-orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Ali, kaya-kaya. Tapi dengan kekayaannya tidak menjelontrongkan, tidak menyesatkan dia, tapi digunakan, disedekahkan dan lain-lain. Tarkul fudul minal halal. Nomor dua lebih tinggi lagi. Nomor tiga, zuhdul arifin. Zuhudnya orang-orang yang ilmunya terlalu tinggi. Kalau kita lihat biasanya di sini orang-orang tarikat. Apa yang dilakukan dia ini? Tarku mayas hulu anillah. Meninggalkan seluruh aktivitas yang melupakan Allah. Ini bukan orang biasa. Biasanya orang-orang
orang-orang tarekat ya, yang zikirnya setiap hari ribuan, wiridan, itu boleh Pak. Ya selama nggak bertentangan dengan syariat Islam boleh-boleh saja. Nah kalau meyakini, nah itu yang beda. Ya, jadi ada orang-orang yang hebat seperti ada. Orang-orang kayak gini hati-hati. Ucapannya seakan-akan apa? Tak ada halangan. Sekali ngomong dia apa? Ya, kamu selamat nanti, selamat. Mati. Ini hati-hati. Kita hati-hati dengan orang yang banyak pikir. Baik. Selanjutnya al-hamilu ala zuhdi. Orang-orang yang menyandang zuhud itu kayak apa sih? Yang pertama dia bisa istighdarul akhirah. Hidupnya dipenuhi dengan harapan-harapan akhirat. Enggak ada saya mau jadi capresnya atau cawapresnya. Ribut rebutan porsi cawapres. Istighfaru al akhirah, hidupnya untuk menggapai urusan akhirat. Yang kedua, istighfaru anna ladzatid dunya sagilatun lil qulubi anillah. Orang yang sudah kerasukan zuhud menganggap urusan dunia, kenikmatan dunia itu adalah perecok hatinya ketika mau bersambung kepada Allah. Biasanya begitu, orang kaya raya itu gak akan khusyuk. Apalagi kalau kayanya dapat campur aduk antara yang halal dan itu pun nanti ketika meninggal, kalau masuk neraka pun paling belakang karena harus tanggung jawab terhadap hartanya dulu. Iya, saya nyuri ini itu, tapi kan saya juga sedekah. Jadi nanti dialog dengan siapa? Malaikat. Kalau malaikatnya marah ya, ini yang kedua. Ciri khas orang yang kerasukan zuhud tadi fokus akhirat. Kedua, menganggap kenikmatan dunia itu perecok antara di hati dia dengan Allah. Memang biasanya begitu, kalau banyak harta hatinya nggak terlalu ada di sini. Yang ketiga, istighfaru annad dunya mal'unatun. Satu dua. Yang ketiga, dia meyakini bahwa urusan dunia itu mal'unatun, terlaknat. Kenapa? Mubidun anillah, karena urusan di dunia itu menjauhkan dia dari Allah. Ya, yang keempat, tahkiru saknid dunya. Kelompok yang keempat, orang yang kerasukan ilmu zuhud adalah tahkir, tidak terlalu memperhatikan urusan dunia. Mau hartanya 1 miliar atau 1 juta tidak terlalu dipikirkan. Dia yakin selama dia baik akan mendapatkan rezeki yang bisa mencukupi kehidupannya. Masalah cukupnya berapa urusan lain. Tahdir sakni dunya wa tahdir min hururiha. Tahdir min huru. Biasanya kalau orang banyak uang, banyak harta itu ada unsur gururnya, nyombong dikit. Kadang juga banyak. Ya, itu ada di surat Luqman ayat 33. Ya, ini tadi adalah ciri-ciri orang yang kerasukan atau kemasukan ilmu zuhud tadi. Fokus akhirat, dunia penghalang, dunia terlaknat. Ya, yang kayak gini jarang, orang biasa jarang. Kemudian yang bawahnya, yang dimaksud azammu
Al-waridu lid-dunya laisa lizamani wala lil makani. Yang dicaci maki tentang dunia tadi bukan zamannya, bukan malam dan siangnya yang jelek, bukan. Wala lil makani, juga bukan tempat. Bumi ini hebat. Kalau orang-orang mereka itu kan ada yang meyakini bumi itu jahat, hingga suatu saat ngomel. Kemudian didengar sahabat Ali pun menjawab dengan perkataan yang sangat bagus. Ad-dunya daru sidqin. Jadi bukan yang seperti Anda gambarkan, dunia itu adalah penuh dengan kemaksiatan. Kita keluar rumah sudah bermaksiat. Iya, itu kamu. Tapi secara umum dunia itu luar biasa. Sebagai lahan untuk mendapatkan ujian menuju akhirat. Al-Quran diturunkan di dunia. Para malaikat, para nabi juga sholat di dunia, di bumi. Jadi bumi itu nggak jelek. Ya. Yang jelek adalah ila af'alin nas, amal perbuatannya yang jelek. Ishad fid dunya. Jadi yang jelek bukan dunianya, tetapi amal perbuatan manusianya, bukan siang malamnya, bukan tempatnya, bumi bukan. Sebagaimana di dalam surat Al-Hadid ada petilan ayat li anna ghalibaha mukhalifur rusuli. Biasanya manusia yang gurur tadi selalu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Para nabi yang kita kenal adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Itu adalah nabi yang perjuangannya luar biasa. Ya, tadi aneka macam gambaran tentang zuhud yang digambarkan dalam kitab Al-Wafi. Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali wa qasama banu Adam fid dunya ila qismaini. Menurut beliau, manusia di muka bumi ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, man angkara ayyakuna lil ibadi darun ba'dad dunya. Ada kelompok manusia yang tidak meyakini adanya akhirat, sehingga gak perlu pahala, gak perlu ibadah. Hammuhu, hasratnya di muka bumi at-tamattu fid dunya, menikmati dunia dan isinya dengan cara dia semaunya. Digambarkan dalam surat Yunus, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang-orang yang tidak menyangka bahwa nanti ada pertemuan hidup setelah mati. Kelompok yang kedua, man yukirru bidarin, kelompok yang meyakini ada tempat tinggal ba'dal mauti, hidup kembali, dan di sana akan sesuai dengan pahalanya. Kalau orangnya baik di surga, kalau orangnya jelek dianggap di neraka. Orang ini, kelompok ini dibagi menjadi tiga lagi. Manusia yang beriman ini dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, dzalimun li nafsi. Ada kelompok orang Islam yang dzalimun li nafsihi. Kenapa dzalimun? Zalim terhadap dirinya. Mukminun, iya dia beriman. Tapi apa? Min ahlil lahwi wal lahwi wat tafakhuri.
Muslim KTP-nya ya, Jumatan ya, sholat kadang, bermaksiat sering. Jadi ini kelompok satu. Muslim ya. Sholat terus. Oh, sholat terus maksiat jalan. Nah ini kelompok satu. Dzalimun binafsi. Yang kedua muqtasidun, orang yang tengah-tengah. Apa yang dilakukan? Ia talazzatu bisahwatiha. Dia beriman iya, tapi dia tetap belum bisa mengalahkan syahwatnya. Ketika musim capres, rebutan capres sampai nyogok-nyogok atau pilihan Pak Lurah, syahwat. Syahwat al-mubahiyah, dia menumpuk harta banyak, boleh. Orang kayak gini, orang mukmin yang hartanya banyak sekali tadi, itu akan nakoso darajatuh, membikin rendah, membikin kecil, membikin tidak hebat. Karena kebanyakan ada nggak orang kaya raya alim? Jarang. Karena godaannya memang ya di situ. Kalau alim digoda dengan kaya, alimnya apa? Hanyut. Ini kelompok yang ketiga. Kecuali nanti sudah kaya raya, nggak alim nggak apa-apa, tapi banyak sedekah, berarti dia terkeluarkan dari kelompok yang kedua. Muqtasid, orangnya agamanya sedang-sedang, dia hobi mengumbar hawa nafsunya, tapi bukan hawa nafsu yang haram. Tadi kalau dalam surat ada hal at-takasur, numpuk-numpuk harta dan lain-lain, boleh saja. Tapi akan apa? Panaqasa darajatuhu fil akhirati. Nanti di akhirat dia enggak jadi orang hebat, surganya enggak terlalu tinggi. Karena akan tergoda dimintai pertanggungjawaban yang banyak. Kata Ibnu Umar, la yusibu ahadun minad dunya say'an illa naqasa min darajatihi fil akhirati indallah. La yusibu ahadun. Kalau ada orang yang kedapatan musibahnya itu mendapat harta yang banyak, yang dulunya kiai jadi enggak kiai gitu, maka fungsinya naqasa min darajatihi. Nilai ketawakkuran, kekhusyuannya di akhirat hilang, walaupun tetap masih masuk surga. Kelompok yang terakhir, kelompok terhebat. Tadi dzalimun li nafsi, muqtasidun, terakhir hum alladzina fahimu al-murad minad dunya fazahida anid dunya. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang-orang yang ngerti benar hakikat dunia itu adalah tadi qalil, gurur, sehingga apa? Dia zuhud dari urusan dunia yang kalau bergelimang di situ akan terkecoh menjadi orang yang tengah tadi, muqtasidun. Ya, ini dari Ahmad bin Hanbal. Baik, ada zuhud yang liar. Az-zuhdu al-a'jami. Ini zuhud yang enggak tertata oleh syariat Islam. Apa yang dilakukan? Fahuwa al-i'rad al-kamil an ni'amillahi wal hirmanu minal istimta'i. Adalah menolak secara total tentang dunia. Kalau tadinya sebelum masuk kelompok ini dia punya mobil 10, maka setelah masuk kelompok ini mobilnya dijual semua, ganti sepeda ondel. Rumahnya yang tepi jalan raya berisik pindah ke Gunung Kidul biar jauh dari maksiat. Ya.
total, ekstrim, menolak dunia. Fahuna karena sunfi asri ta'fid daulah al-Abbasiyah. Inilah manusia-manusia yang muncul pada pertengahan daulah al-Abbasiyah. Ya, pada daulah Abbasiyah itu kalau kita lihat sejarah, manusia menjadi lemah. Luas sekali wilayahnya, tapi lemah imannya. Cenderung ke dunianya, ya, sehingga pada daulah Abbasiyah itu muncul gerakan yang namanya tarikat sufi, zikir-zikir dan lain-lain, sehingga nanti kembali lagi ke ajaran Islam. Ya, segala sesuatu muncul biasanya disebabkan oleh sesuatu lagi. Ya, apa yang dilakukan? Yang terukuna al-amal wal kasbah. Orang kelompok-kelompok ini yang zuhud keliru ini, yang terukuna al-amal, gak kerja, gak cari uang, terus hidupnya yaisuna minas shadaqah, hidupnya mengandalkan sedekah dari tetangganya. Biasanya kan jauh lah kayak gini, dari sini ke Sumatera, nanti hidupnya di sana seminggu minta nanggok di sana. Terus wayabdauna annahum zahidun. Ini yang unik. Hidup yang kayak gitu itu mereka mengaku akulah yang zuhud. Jadi zuhud itu hidup mengandalkan tangan orang lain. Ini tadi zuhud yang liar, yang tidak dipagari oleh syariat Islam. Zuhud kayak gini betul? Tidak betul. Tidak betul. Ini merepotkan siapa? Merepotkan umat. Kalau semua umat Islam kayak gini, ya repot siapa? Ini nggak betul sekali. Ya. Baik, tadi dari buku Al-Waqi. Kemudian buku yang satu, Syekh Luhaimidi berkomentar bahwa hadis tadi menggambarkan bahwa di zaman Nabi ada orang yang punya daya nalar, ulu himmati as-sahabah. Ada sahabat yang sangat peduli sekali terhadap sesuatu. Hai sukanu yas'aluna anil umur al-adimah. Sampai-sampai yang ditanyakan adalah sesuatu yang penting-penting. Tujuannya apa? Takribuhu ilallah, agar dia dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua, Syekh Luhaimidi mengangkat bahwa fadluz zuhdi fid dunya, orang yang zuhud di dunia dengan cara yang baik, yang benar, itu bagus. Kenapa? Al-Quran memuji-muji mereka. Di Al-Quran madaha az-zuhda fid dunya wa dzamma ar-raghba fiha. Al-Quran memuji orang yang zuhud, tidak tamak, mencaci maki orang yang hidupnya memburu dunia. Qala ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'un. Berfirman lagi, qul mata'ud dunya qalil. Imam Qurtubi menafsirkan kata-kata mata'ud dunya qalil, maknanya adalah mata'ud dunya manfaatuha wal istimta biladzatiha. Urusan dunia tadi manfaatnya dan saat menikmatinya, samahu qalilan, dinamakan sedikit, kecil, mini. Kenapa? Li'annahu la baqa'a lahu, gak kekal. Ketika kita mati, tertinggal. Perkataan para ahlu salaf tentang zuhud. Pertama, Imam Ali berkata, man zahida bidunya hanat alaihil musibah. Orang yang mampu zuhud di dunia dengan cara yang benar, bukan zuhud yang liar tadi, hanat alaihi al musibah, gak akan tertimpa musibah, gak akan merasa ada musibah. Karena kalau tertimpa musibah, yang dirasa dia, aku sedang diuji Allah. Kalau sabar, aku mendapatkan pahala. Jadi gak ada musibah. Hasan al-Basri berkata,
Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana. Orang yang bisa menikmati hidup zuhud di dunia dengan baik, itu hatinya akan nyaman. Kalau hati nyaman, biasanya badannya sehat. Ada nggak Pak? Orang badannya sehat, hatinya remuk? Nggak ada. Biasanya badan hancur itu dimulai dari hati. Sakit hati itu nggak hanya sebulan 2 bulan, sudah berlalu puluhan tahun, obatnya susah. Kata Hasan Al-Basri, zuhud obatnya. Kemudian selanjutnya Jundub berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya, mencintai dunia sehebat-hebatnya itu adalah ra'su kulli khati'atin, sumber kejahatan, kesalahan, hal-hal yang negatif, rebutan harta. Hasan lagi, man ahabba dunya wasarrathu, siapa yang terlalu mencintai dunia dan suka dengan mendapatkan dunia itu, kharaja hubbal akhirati min qalbihi, maka sifat cinta akhirat hilang. Biasanya begitu, itu satu pasang. Hubbud dunya biasanya karahiyatul mau. Orang kalau udah cinta dunia biasanya enggan mati. Amr bin Al-As berkata, terlalu panjang. Ya, baik. Terlalu panjang. Baik, intinya zuhud ada nilai plusnya. Walaupun zuhud tidak seperti yang tergambarkan zuhud yang ekstrim tadi. Zuhud tidak harus membuang urusan dunia. Zuhud yang baik, kalau ada orang yang dilimpahi Allah harta banyak, dia harus zuhud, tidak harus membuang hartanya, karena hamba Allah itu punya takdir masing-masing tentang harta. Kalau orang ditakdirkan kaya terus, ingin zuhud, tidak harus membuang hartanya, tapi mengelola dengan baik. Jamaah rahimakumullah, ini tentang zuhud pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Nabi memperhatikan ini tadi, sehingga kalau kita bisa menjalankan sedikit saja, pasti Allah akan mencintai kita. Begitu juga tetangga kita, manusia kita, karena kita tidak menjadi saingan orang lain. Jazakallahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak 1 jam. Alhamdulillah.